Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan memberikan video tutorial mengenai pengenalan komunikasi kelompok. Nama saya Ilma Sakinah Tamsil Mkom, pengampu mata kuliah komunikasi kelompok IKM 53010, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Medan Area. Baik, sebelum saya memberikan pembahasan lebih lanjut mengenai komunikasi kelompok, nah mungkin kalian ataupun di semester sebelumnya sudah belajar mengenai bentuk-bentuk komunikasi. Mungkin di komunikasi di semester pertama atau semester kedua, bentuk-bentuk ini mungkin sudah diberitahukan atau mungkin sudah dipelajari terlebih dahulu. Baik, ada bentuk-bentuk komunikasi itu, ada komunikasi intrapersonal, kemudian ada komunikasi interpersonal, kemudian ada komunikasi kelompok, dan ini nanti akan kita bahas. Kemudian ada komunikasi organisasi dan komunikasi massa. Nah, dari bentuk-bentuk komunikasi ini, hal yang paling mudah itu bisa kita lihat dari jumlah manusianya atau jumlah orangnya yang ada di dalamnya. Nah, kalau komunikasi intrapersonal itu kan adalah komunikasi yang melibatkan hanya diri sendiri, satu orang. Kemudian komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi yang melibatkan dua orang. Nah, kalau komunikasi kelompok ini melibatkan dua orang atau lebih. Nah, inilah nanti yang akan membedakan antara komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. Pada dasarnya komunikasi kelompok ini adalah berangkat dari komunikasi interpersonal. Kemudian ada komunikasi organisasi. Di komunikasi organisasi ini jumlahnya mungkin sedikit lebih besar dari komunikasi kelompok. Kemudian komunikasi massa. Komunikasi massa artinya massa artinya orang banyak. Jadi jumlah orang di dalamnya bisa banyak ya. Baik, sebenarnya apakah kelompok? Nah, kelompok itu kan memang sesuatu yang sudah ada ya di sekitar kita ya. Artinya kita tidak asing dengan kelompok atau mungkin nama lainnya adalah grup. Nah, secara definisi, kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi tujuannya sama ya. Nah, mereka biasanya akan mengenal satu sama lain, kemudian memandang sebagai bagian dari kelompok meskipun setiap anggota boleh memiliki peran yang berbeda. Oke, bisa jelas di sini pemahaman kelompok? Nah, contoh-contoh kelompok apa? Banyak ya. Nah, misalnya keluarga, tetangga, teman, kelompok diskusi, dan sebagainya. Baik, mungkin kalau kita udah familiar, misalnya kita kelompok kelas. Nah, di fakultas kita sendiri ataupun di kelas kita ya, ada kelompok A1, ada kelompok A2, ada kelompok C1, ada kelompok D1. Nah, ini kan artinya sekumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan bersama. Nah, bisa dipahami ya di situ. Baik, manusia selain berinteraksi juga akan membentuk kelompok untuk memenuhi kepentingan dan tujuan masing-masing. Nah, ini tadi balik dari sifat manusia. Manusia itu kan memerlukan orang lain. Artinya manusia ini akan berkomunikasi dan akan berinteraksi. Kemudian dia akan membentuk kelompok di dalam kehidupannya. Nah, menurut Kephart 1950, ketika jumlah anggota kelompok bertambah, jumlah relasi yang muncul pun akan bertambah. Jadi semakin banyak kita mengenal orang, semakin banyak kita mengenal manusia, jumlah relasi yang akan kita dapatkan pun akan bertambah. Nah, ketika jumlah anggota menjadi terlalu banyak, nah biasanya kelompok itu akan terpecah. Nah, maksudnya di sini terpecah untuk terbentuknya kelompok yang lebih kecil atau dengan nama small group. Nah, ini contohnya ya, misalnya kita punya grup WhatsApp, misalnya alumni SMA Harapan Medan. Nah, ini kan mungkin isi alumni ini kan banyak ya. Nah, kalau semakin banyak anggota di dalamnya, komunikasi pun yang akan terjadi adalah komunikasi yang tidak efektif, karena semua orang pasti akan mau ngomong, semua orang pasti akan mau berbicara. Nah, kalau jumlahnya terlalu banyak, biasanya kelompok ini akan cenderung terbentuk menjadi small group untuk keefektivitasan dari segi komunikasinya. Jadi nanti kalau jumlahnya sudah besar, biasanya akan terpecah atau terbentuk kelompok yang lebih kecil sehingga komunikasi yang terjalin
jauh lebih efektif daripada kelompok yang jumlahnya relatif banyak. Nah, di kelompok ada jenis-jenis kelompok. Yang pertama ada kelompok primer atau primary group. Nah, kelompok primer ini adalah ciri-cirinya atau jenis-jenisnya anggotanya berhubungan akrab dan personal. Kemudian komunikasi di antara anggotanya itu biasanya dalam dan meluas. Kemudian mementingkan aspek hubungan daripada isi dan cenderung ekspresif dan informal. Nah, contohnya biasanya keluarga atau sekelompok teman sepermainan. Nah, coba dilihat dari sisi cara berhubungannya sangat akrab dan personal. Apalagi kalau misalnya kita bersama keluarga, misalnya kepada ayah ibu, kepada kakak adik. Nah, hubungan kita kan biasanya akrab dan personal. Komunikasi yang dilakukan pun juga dalam, ya kan? Kemudian kita lebih mementingkan aspek hubungan karena kita memiliki keterikatan yang sangat dekat. Nah, cenderung ekspresif dan informal. Artinya tidak harus formal. Kadang-kadang kita kalau berkomunikasi dengan keluarga atau kelompok teman sepermainan, kadang-kadang kan nggak harus menyapa dengan sesuatu yang sifatnya formal. Bener apa enggak? Nah, jenis-jenis kelompok yang kedua ada kelompok sekunder. Nah, kelompok sekunder ini adalah lawan dari kelompok primer tadi. Nah, jadi kebalikannya. Kalau tadi di primer itu hubungannya akrab, di sekunder hubungannya tidak akrab atau tidak personal. Komunikasi di antara anggotanya pun terbatas, ya. Nah, lebih mementingkan aspek isi daripada aspek hubungan. Nah, cenderung instrumental ataupun formal. Misalnya contohnya organisasi, universitas, sekolah. Nah, ini kan sangat berbeda ya jenis kelompoknya daripada kalau tadi kita bandingkan dengan kelompok primer. Kemudian ada kelompok keanggotaan atau membership group. Nah, ini kelompok keanggotaan ini maksudnya adalah anggotanya secara administratif atau fisik menjadi anggota suatu kelompok. Nah, artinya ketika kita mau menjadi anggota di dalam satu kelompok, biasanya kita join di dalamnya atau mungkin kita mendaftar di dalamnya. Contohnya misalnya member belanja di Carrefour atau mungkin belanja di tempat lain pun. Nah, keuntungannya apa biasanya kalau misalnya kita masuk ke dalam satu anggota kelompok keanggotaan? Nah, mungkin mereka akan memberikan kita diskon, ya kan? Mungkin mereka akan memberikan kita poin dan sebagainya. Nah, yang keempat ada jenis-jenis kelompok rujukan. Kelompok rujukan atau reference group. Nah, kelompok rujukan ini maksudnya kelompok yang dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai diri atau membentuk sikap. Artinya hanya sebagai rujukan, contoh. Jadi dijadikan alat ukur untuk menilai diri atau membentuk sikap. Nah, dia bisa memiliki fungsi komparatif ataupun normatif dan perspektif. Nah, kemudian individu yang mengikuti reference group bukan berarti menjadi anggotanya. Nah, ingat ya, di kelompok rujukan ini kita tidak join, artinya kita tidak masuk menjadi anggota. Jadi kita hanya melihat satu kelompok yang kita jadikan pedoman atau kita jadikan contoh atau kita jadikan rujukan sebagai fungsi komparatif, mungkin fungsi perbandingan ataupun mungkin fungsi perspektif dari mungkin sudut pandang, ya kan? Jadi dengan kata lain hanya sebagai contoh. Jadi kita tidak ikut atau tidak menjadi anggota di dalamnya, karena yang menjadi anggota di dalamnya adalah kelompok membership yang sebelumnya. Nah, contohnya anggota partai politik A dalam kehidupan sehari-hari menjadikan paham partai C sebagai acuan berperilaku. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira kalian sudah paham antara kelompok membership dengan reference group? Ini harus dibedakan ya, karena ini sangat berbeda. Kemudian ada kelompok deskriptif. Kelompok deskriptif ini adalah menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya. Nah, kalau deskriptif kita sudah paham ya, artinya lebih kepada penjelasan. Kemudian ada kelompok preskriptif. Kelompok preskriptif ini adalah merujuk pada langkah-langkah yang harus ditempuh anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Nah, artinya di sini ada langkah-langkah yang harus ditempuh dengan cara ataupun langkah-langkah yang berbeda-beda. Ya, misalnya, nah ini menurut Cragen dan Wright ada 6 format kelompok preskriptif. Nah, caranya misalnya kalau kita mau membentuk ataupun mencari solusi
Nah, bisa kita lakukan mungkin dengan forum kah, ataupun dengan menggunakan diskusi meja bundar kah, atau dan sebagainya. Nah, 6 format ini memiliki fungsi yang berbeda-beda ketika kita ingin mencari sesuatu. Artinya kita ingin mencari makna tentang kepentingan komunikasi kelompok. Jadi ini akan berbeda-beda. Diskusi meja bundar fungsinya akan berbeda, simposium fungsinya akan berbeda, diskusi panel berbeda, dan seterusnya. Nah, jadi apakah itu komunikasi kelompok? Nah, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan oleh lebih dari 2 orang. Nah, ini dikatakan small group ya, atau small group communication. Ini menurut Mulyana 2004. Nah, menurut Anwar Arifin tahun 1994 dan Fajar tahun 2009, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung di antara beberapa orang dalam satu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Kemudian menurut Wiryanto 2005 dari Michael Burgon mengatakan komunikasi kelompok adalah interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Nah, kira-kira paham belum definisi mengenai komunikasi kelompok? Nah, menurut Anda, kira-kira komunikasi kelompok itu apa? Oke, boleh berikan definisinya ya, pengertiannya, saya tunggu. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari kelompok? Nah, kelompok itu kan ada di kehidupan kita, berangkat dari komunikasi interpersonal, artinya kita berhubungan dengan 2 orang, baru setelah itu setelah itu melebar menjadi besar, menjadi sebuah kelompok. Kemudian, kenapa kita harus mempelajari kelompok? Interaksi dalam sebuah kelompok itu adalah kompleks, karena kita akan melibatkan, artinya kita akan bertemu oleh orang-orang yang akan berbeda sudut pandang, ya kan? Kemudian, mengapa kita mempelajari kelompok? Nah, untuk membantu memahami keadaan psikologi individu. Nah, itu tadi. Nah, kita kan mungkin akan menghadapi orang-orang yang berbeda, otomatis psikologinya pun akan berbeda-beda. Nah, yang terakhir, untuk memahami unit sosial yang lebih besar, misalnya organisasi, institusi, komunitas, dan masyarakat. Jadi kelompok ini merupakan jembatan kepada unit sosial yang lebih besar, misalnya di organisasi. Jadi nanti di komunikasi organisasi yang dipelajari ini sedikit lebih besar daripada kelompok. Nah, di dalam kelompok itu terdapat kohesivitas. Ya, tolong ya diingat, ada kohesivitas. Kohesivitas ini adalah tingkat kebersamaan dan norma kelompok. Nah, ini yang paling penting di dalam kelompok, karena kalau tidak ada kohesivitas, artinya tidak ada tingkat kebersamaan, kelompok itu bisa akan konflik dan akhirnya akan bubar dan akhirnya akan pecah. Nah, jadi kalau tidak bisa menjaga tingkat kebersamaan, nah kelompok ini dikhawatirkan akan buyar, artinya akan bubar. Kemudian, mengapa kita mempelajari kelompok? Nah, biasanya kita punya rencana atau tujuan tertentu. Nah, biasanya ya kan? Kemudian, komunikasi yang terjadi adalah tatap muka. Nah, sehingga feedback dari anggota kelompok dapat ditanggapi langsung oleh anggota lainnya. Kemudian, komunikasi kelompok ini melibatkan komunikasi interpersonal. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, komunikasi kelompok ini adalah lebaran dari komunikasi interpersonal. Artinya nanti kalian jangan heran kalau banyak teori interpersonal ini bisa juga berlaku di komunikasi kelompok, karena tadi ya cikal bakal mulanya itu berangkat dari komunikasi interpersonal. Baik, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.